Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kembali kita di kajian Al-Quran, kita masuk di kajian tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Furqan di ayat 18 sampai dengan 23. Saya berharap teman-teman bisa memberi tafsir atas ayat-ayat yang kita bahas. Semoga memberi manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan memberi berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan kita itu. Baiklah, kita ikuti pembacaan ayat-ayat yang akan kita bahas. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunik min awliya walakin matta'tuhu wa aba'ahum hatta nasud dzikra wa kanu qauman bura. Faqad kadzdzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfa wala nasra wa may yaslim minkum nusiqahu adzaban kabira. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Waja'alna ba'dakum li ba'di fitnah atasbiruna wa kana rabbuka batsira. Atasbiruna wa kana rabbuka basira. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unsila alaina almalaikatu aw nazra rabbana Qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unsila alaina laqad istakbaru fi anfusihim wa ata'utu wa kabira. Laqad istakbaru fi anfusihim Yawma yarawna al-malaikata
malaikata la busra yawma idzil lil mujrimin. Wa yaquluna hijrum mahjura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad khataman nabiyila nabiyya ba'da. Pada ayat ke-18 ini merupakan jawaban dari pertanyaan Allah kepada yang mereka yang disembah. Jadi yang disembah itu ada jin, ada setan, ada manusia. Jadi banyak itu pembawa ajaran agama yang dikultuskan kemudian disembah. Ya. Nah, itu Allah bertanya. Pertanyaan Allah ini bukan berarti Allah tidak tahu. Ini dipersaksikan. Dipersaksikan sekaligus bagi kita itu peringatan. Akan ditanya itu, apakah kau meminta mereka menyembah dirimu? Kau menyesatkan mereka atau mereka sesat sendiri? Nah, disinilah yang disembah itu memberikan pembelaan. Karena sebenarnya pembawa ajaran agama itu sebenarnya dia menganjurkan untuk menyembah Allah. Ya, termasuk Siddhartha Gautama itu, yang Buddha itu, dia sebenarnya membawa ajaran tentang budi pekerti dan dia tidak pernah mengatakan sembah saya, sembah Allah. Demikian pula itu dari kata Brahma. Itu sebenarnya dari kata Ibrahim yang dijadikan Tuhan oleh pengikutnya kemudian. Ya, Ibrahim, berarti Ibrahim adalah utusan. Jadi dalam sejarah ini memang demikian itu. Pembawa ajaran agama itu kemudian disembah. Dan ini di yaumil akhir diminta pertanggungjawabannya. Dan mereka menyatakan kami tidak pantas mengajarkan yang itu. Hanya Allah saja. Karena ajaran agama yang benar meskipun beda-beda zamannya hanya satu, yaitu la ilaha illallah. Tidak itu Allah, beda-beda rasulnya. Ibrahim Rasulullah, Musa Rasulullah, Daud Rasulullah, Muhammad Rasulullah, khataman Nabi. Ya itu ya. Jadi itu ya. Nah, mereka itu tidak mampu berpikir abstrak. Jadi ingin melihat Allah secara langsung. Nah, ini kedurhakaan, sombong ini ya. Juga dia menghendaki yang menjadi utusan itu malaikat, bukan manusia. Padahal kalau malaikat itu akan sulit karena malaikat itu tidak makan. Malaikat tidak makan itu. Seperti contohnya itu Nabi Ibrahim menerima tamu yang kemudian ternyata adalah beberapa malaikat yang sebenarnya diutus untuk Nabi Lut, tapi singgah di Ibrahim karena Lut itu adalah kemenakan Nabi Ibrahim. Jadi ada nabi yang satu zaman sebenarnya. Hanya Lut daerahnya beda dengan Ibrahim. Nah, itu dia singgah. Disuguhkan makanan istimewa yaitu sapi panggang, ada sapi panggang itu makanan istimewa, tapi tidak disentuh. Dia mulai khawatir. Kenapa? Nah, disampaikan bahwa kami utusan, diutus untuk kaum yang durhaka. Ibrahim ingatkan, ada kemanakanku itu, ada Lut di situ. Dia bilang kami tahu, kami akan selamatkan dia. Nah, itu. Nah, jadi malaikat itu diutus untuk hal tertentu, utamanya kepada Nabi. Tapi masyarakat saat itu yang kafir ini menghendaki agar yang diutus sebaiknya malaikat. Padahal susah diikuti kalau malaikat kan. Yang bisa diikuti, yang bisa dicontoh adalah manusia. Nah, inilah. Tapi itulah kedurhakaan mereka. Dan pada yaumil akhir Allah akan memberikan siksa azab yang pedih. Nah, tentu saja kita takut akan hal itu, dan memang salah satu ciri-ciri ahli surga adalah takut kepada Allah, dalam artian takut melanggar perintahnya, takut tidak menaati aturannya. Ya.
Saya kira kita bisa perdalam lebih lanjut, mungkin ada pernyataan atau pertanyaan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita baca. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan ini. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Hadza faqat, syukran katsira ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz mengenai lapas dan tafsirnya. Artinya selama ini kita selalu membahas itu saja dua, lapas, tapi tidak pernah kita membahas bagaimana kondisi pelaksanaan ayat ini pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi bagaimana hasilnya antara umpamanya pada saat itu Nabi, sahabat apa membimbing umatnya dalam tanda kutip dia supaya dia ikut perintah Allah. Bagaimana gambarannya dengan kondisi kita sekarang? Bagaimana? Ini kan sekarang tidak ada lagi Nabi, yang ada ulama. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan gambaran perbandingan pada zaman Nabi dengan perbandingan kondisi kita sekarang ini. Mungkin itu sementara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan itu, kan bumi ini luas dan kita percayakan Tuhan itu cuma satu, yaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan pada ayat surah Al-Ankabut ayat 56 sampai 57 menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul mauti summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Yang saya tanyakan, kan ini bumi punya Allah. Terus yang masuk surga dan yang ditetapkan masuk surga itu orang-orang yang muslim. Tapi kenapa banyak agama yang lain tapi umat Allah ini ciptaan Allah? Kenapa Allah menciptakan umatnya tapi dia membeda-bedakan agamanya, padahal dia bakalan mati, bakalan kembali lagi kepada Allah. Mungkin kalau kurang jelas mohon maaf. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf atas kesalahan atau perkataan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Limpo ini. Jadi memang Rasulullah pernah mengatakan sebaik-baik zaman adalah di zamanku. Jadi di zaman Rasul itulah zaman terbaik. Itulah yang menjadi standar sebenarnya. Kemudian di zaman tabi'in, ya, kemudian di zaman. Jadi memang artinya ini karena manusia semakin banyak dan juga godaan semakin banyak itu, sehingga secara umum itu zaman kita ini memang sudah merosot ya dibandingkan kualitas di zaman sahabat itu. Tapi bukan berarti semua begitu, karena di zaman ini ada juga orang-orang yang tetap taat ya, dan hanya Allah lah yang Maha mengetahui tentang itu. Jadi zaman terbaik adalah di zaman Rasul. Nah, bagaimana pengamalannya itu? Aisyah pernah ditanya mengenai Rasulullah, tingkah lakunya orang sehari-hari. Dia bilang Al-Quran, akhlak Rasul itu Al-Quran. Jadi dia itu adalah
Quran berjalan. Nah, itulah yang dibantu kita untuk memahaminya pada hadis-hadis. Hadis-hadis itulah kumpulan ucapan-ucapan Nabi, kemudian juga perbuatan-perbuatan Nabi yang menjelaskan tentang situasi pada saat itu. Ya. Jadi memang kita akui secara umum memang zaman Nabi itu sudah beda dari zaman kita ini. Kalau di zaman Nabi itu standar, kemudian di zaman Utsman itu jadi azan dulu Pak, itu satu kali. Di zaman Nabi satu kali sudah kumpul semua. Tapi kemudian makin banyak umat, dan biasanya satu kali azan itu belum kumpul, azan 2 kali. Azan 2 kali. Jadi ada masjid, kita di masjid ini kita azan 2 kali. Berarti kita itu mengikuti zamannya Utsman. Ada masjid yang 1 kali, berarti dia mengikuti di zaman Rasul. Tapi itu boleh saja karena para khalifah itu sebenarnya itu menjadi contoh, jadi bisa diikuti. Jadi tidak masalah azan 1 kali atau azan 2 kali. Ya, tapi itu penggambaran tentang terjadinya perubahan nilai dan pergeseran lautan. Ya. Jadi kita memahami apa situasi saat itu adalah memang kita perlu membaca hadis, karena itulah menggambarkan tentang bagaimana. Dan kemudian juga Al-Quran itu beberapa ayat itu ada punya asbabun nuzul, tapi tidak semua. Jadi ada asbabun nuzul, kondisi saat itu sehingga diturunkan. Nah, mengenai yang Anda katakan tadi, jadi begini, setiap umat dulu itu karena beda lokasi, komunikasi sulit, itu ada nabi-nabi, banyak rasul, itu ribuan, ya. Tetapi yang diceritakan kepada kita hanya 25, ya. Itu dari kawasan Timur Tengah, di kawasan Amazon, di bunda lain itu tidak diceritakan, tapi ada. Intinya itu esah satu, itulah inti ajaran, ya. Syariatnya beda-beda sesuai kondisi tempat. Kemudian datanglah Rasul Muhammad SAW, khataman Nabi, dia rahmatan lil alamin. Jadi semuanya harus merujuk kepada ajaran kitab Quran. Tapi Quran itu sama isinya, kontennya prinsipnya sama dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, sama, yang asli. Yang asli, ya. Karena diakui memang ada beberapa perubahan, ya. Dan ini hebatnya di Quran. Quran itu memiliki bahasa yang masih hidup sampai saat ini. Kalau kitab-kitab lain seperti kitab Sanskerta sudah tidak dipakai lagi. Jadi kitabnya itu Hindu Buddha tidak hidup lagi, tidak dipakai lagi. Ya, tinggal beberapa orang tertentu yang ahli yang bisa memaknainya. Demikian pula bahasa Latin tidak lagi dipakai. Demikian pula bahasa Suryani, bahasa Injil tidak dipakai lagi. Bahasa Taurat yang dipakai oleh orang Israel sekarang itu bahasa Ibrani tidak sama dengan kitab Taurat. Tapi kalau Quran, itulah bahasa yang dipakai oleh Rasulullah bersama sahabat di zaman itu, Quraisy. Nah, ini salah satu keistimewaannya. Nah, Allah kata Muslim berserah diri dari kata aslama, berserah. Muslim orang yang berserah diri. Jadi semua orang yang berserah diri itu insyaallah selamat, ya. Jadi dulu itu semua pembawa ajaran agama dari Rasulullah, dari Allah, agama samawi, itu semuanya berserah diri. Jadi semuanya Muslim, ya, semuanya Muslim. Hanya Nabi agama yang dimana disebut nama Islam. Tapi pada prinsipnya Nabi-Nabi sebelumnya berserah diri. Nah sekarang kaumnya ini, sekarang era teknologi sudah bisa. Nah bagaimana dengan orang-orang yang dibesarkan dalam ajaran non Islam, ya, kalau dia jujur ingin mencari kebenaran, insyaallah didapati. Tapi kalau menolak untuk belajar karena banyak, itu yang tidak mau belajar. Apa yang diturunkan oleh orang tuanya, ikuti saja, ikut saja. Nah inilah makanya kita disuruh berpikir, konsep berpikir. Termasuk kita orang Islam. Kadang-kadang kita tidak mau berpikir lagi, tidak mau belajar lagi. Saya sudah Islam, saya masuk surga. Tidak lagi mau belajar. Padahal orang ateis itu dia bilang tidak ada Tuhan. Kalau menurut Ahmadinejad itu sudah ada kemajuan, itu sudah berpikir dia tidak ada Tuhan, la ilaha, tinggal perlu ditambah illallah, kecuali Allah. Jadi dia Ahmadinejad menganggap orang-orang yang sudah kata ateis itu lebih berpikir daripada orang hanya mengikuti agama orang tuanya tanpa berpikir, ikut-ikutan saja.
Jadi kita ini, alhamdulillah kita orang tua kita orang Islam, tapi kita perlu juga belajar. Jadi banyak agama itu yang diikuti oleh orang hanya karena ikut orang tuanya. Ya. Tetapi kalau dia mencari kebenaran sejati, apalagi saat ini era teknologi, internet apa semua, bisa kita mencari kebenaran itu. Kalau memang niatnya, istilahnya open mind, terbuka untuk belajar, insya Allah akan mengungkapkan kebenaran sejati. Saya kira cukup sekian karena sudah bisa. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.